Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak peserta pembelajaran yang berbahagia, Bapak harapkan Anda dalam kondisi yang sangat sehat dan tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar membahas satu topik yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai orang Katolik, anak-anak muda, yaitu perkawinan di dalam tradisi Gereja Katolik. Benda-benda yang biasa digunakan di dalam perkawinan, kalau kita menghadiri perkawinan itu ada cincin, kadang ada burung merpati yang dilepas, dan juga di dalam khotbah pastor kadang menyebut bahtera. Anak-anak, apa itu artinya cincin? Makna simbol cincin itu apa? Cincin itu menyimbolkan, melambangkan keabadian. Ini mewakili bentuk keabadian karena bentuknya yang bulat seperti roda. Tidak ada kelihatan, tidak ada awal dan akhir. Ya, roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, seperti cincin itulah kehidupan dalam perkawinan. Lalu ada juga kadang di dalam perkawinan melepas merpati. Melepas merpati. Merpati itu sebenarnya lambang dari cinta, lambang kebahagiaan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Ketika merpati itu dilepas, sebenarnya melambangkan, menyimbolkan bahwa pria dan wanita itu keluar dari rumah orang tuanya, lalu untuk bersatu dengan calon istri atau calon suaminya. Sedangkan bahtera itu lambang dari rumah tangga. Bahtera itu kan kapal. Jadi perkawinan itu beribarat bahtera, ibarat kapal yang mengarungi samudra kehidupan, dinahkodai oleh suami dan istri. Itu lambang-lambang yang biasa kita temukan di dalam perkawinan. Dan itu adalah maknanya. Sekedar informasi mengenai perkawinan di dalam masyarakat, nanti kita akan menemukan bahwa ada perbedaan konsep antara perkawinan yang dipahami masyarakat pada umumnya dengan yang ada di dalam Gereja Katolik. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, itu perkawinan bukan hanya soal jasmani, tetapi menyangkut unsur rohani, unsur batin. Dan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74, ini Undang-Undang Perkawinan yang masih digunakan sampai sekarang, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini sangat bagus ya. Di situ sebagai ikatan lahir sekaligus batin antara pria dan wanita. Tidak boleh antara pria dan pria, wanita dan wanita. Sebagai suami istri, dan itu tujuannya membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Wow banget. Membentuk perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Nah, ini kalau di masyarakat tujuan perkawinan itu ya keturunan. Maka kalau tidak mempunyai keturunan, maka ada yang lalu cerai menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Ini berbeda nanti dengan di dalam Gereja Katolik. Nah, ini berikut ini ada pandangan-pandangan mengenai makna perkawinan. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan itu suatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat keluarga besar laki-laki dengan keluarga besar wanita. Itu di masyarakat ada, karena itu maka kalau keluarga besarnya tidak mengalami sukacita di dalam perkawinan itu, kadang perkawinan itu terancam. Terancam apa? Terancam putus, terancam rusak. Pandangan yang kedua secara yuridis dari hukum perkawinan, sisi hukum, bahwa perkawinan itu sering dipandang sebagai sebuah perjanjian. Maka di situ ada perjanjian antara pria dan wanita
Dan perjanjian itu di dalamnya juga ada yang mengatur terkait dengan pembagian kekayaan jika mereka pisah. Ini secara hukum. Dan secara sosiologi, perkawinan merupakan persekutuan, bergabungnya persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, hubungan yang khusus di antara anggota. Maka secara sosiologis, masyarakat tertentu mempunyai bentuk hubungan, tujuan di dalam perkawinan berbeda dengan masyarakat tertentu lain. Dan secara antropologis, perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu apa? Bersatunya cinta. Dan tidak ada perkawinan kalau tidak dimulai dengan cinta. Ini secara antropologis, secara manusiawi. Lalu bagaimana dengan di dalam gereja kita? Kalau kita bicara perkawinan di dalam gereja kita, kita harus melihat menurut kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Ini sudah kita baca beberapa kali dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tulang tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Inilah dasar kitab suci mengenai perkawinan di dalam gereja Katolik. Dan ini di dalam perjanjian baru kita bisa melihat dari Markus 10 ayat 2 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup di dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Anak-anak yang terkasih, apa kaitan Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dengan perkawinan? Ini kaitannya. Wanita diciptakan oleh Allah diambil dari tulang rusuk laki-laki sebagai pribadi yang sepadan dengan laki-laki itu. Karena itu istri itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam hidup suami, dan dia sepadan sederajat. Keduanya akan bersatu menjadi satu daging. Perkawinan itu disatukan. Perkawinan itu persatuan yang dirancang oleh Allah. Jadi perkawinan itu bukan sebagai sebuah keputusan manusiawi, tetapi karena campur tangan Allah, dua orang bersatu menjadi satu daging. Ini sifat perkawinan utuh, satu. Monogam tidak terceraikan, monogam satu dengan satu, tidak ada boleh poligami, poliandri, dan utuh tidak terceraikan kecuali oleh kematian.
Ini perjanjian lama sudah menegaskan hal itu. Dan perjanjian baru di dalam Markus 20 ayat 2-12, kaitan dengan perkawinan, kisah yang tadi itu Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, mengandung sebuah makna perkawinan itu karya Allah, Allah yang mempersatukan setiap pria dan wanita. Dan perkawinan itu sifatnya tidak terceraikan dan monogam, satu dengan satu, pria dengan wanita. Bukan pria dengan pria, wanita dengan wanita, bukan pria dengan dua wanita atau lebih, bukan wanita dengan dua pria atau lebih, tetapi satu, monogam. Nah, sekarang mari kita melihat perkawinan menurut ajaran gereja, dan itu terdapat di Gaudium et Spes. Gaudium et Spes ada di dalam KHK juga, Kitab Hukum Kanonik nomor 1055. Gaudium et Spes itu adalah dokumen Konsili Vatikan kedua, Kegembiraan dan Harapan, artikel 48 dan 52. Kita lihat di dalam Kitab Hukum Kanonik. Dikatakan dengan sangat jelas di dalam Kitab Hukum Kanonik, teman-teman bisa melihat bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian. Vedus perkawinan dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Membentuk antara mereka itu persekutuan dari seluruh hidup. Dan menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri. Serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu orang-orang yang dibaptis tidak dapat tidak ada kontrak perkawinan yang sah, yang tidak dengan sendirinya adalah sakramen. Jadi sakramen itu selalu perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Nah, dari Kitab Hukum Kanonik ini kita bisa mengetahui bahwa perkawinan itu pria dengan pria, dan itu membentuk sebuah persatuan keutuhan seluruh hidupnya untuk kesejahteraan suami dan istri. Tidak boleh salah satu yang sejahtera, satunya menderita. Dan kelahiran anak-anak akan mendapatkan pendidikan, lalu mendapatkan pendidikan dan dibaptis. Dan itulah perkawinan sakramental. Lalu bagaimana dengan Gaudium et Spes artikel 48? Artikel 48 bicara tentang kesucian perkawinan dan keluarga. Di situ dikatakan bahwa perkawinan itu saling memberi dan menerima untuk kesejahteraan suami istri. Dan Allah sendiri pencipta perkawinan. Karena itu Allah tinggal di dalam perkawinan keluarga itu untuk menyucikan perkawinan melalui sakramen perkawinan. Dan suami istri itu mengemban tugas untuk apa? Memberikan pendidikan terutama keagamaan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dan dengan cara yang berbeda, anak-anak juga akan menguduskan orang tua, karena itu anak-anak perilakunya haruslah mencerminkan sebagai citra Allah, karena dengan demikian kalian menguduskan orang tua juga. Karena itu anak-anak yang terkasih, artikel 48 ini Gaudium et Spes menegaskan, keluarga Kristiani itu gambar dan partisipasi perjanjian cinta kasih Kristus kepada gereja. Karena itu maka perkawinan ini menggambarkan bagaimana cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Lalu bagaimana dengan Gaudium et Spes artikel 52? Pertama, dia bicara tentang pengembangan perkawinan dan keluarga, itu merupakan tugas semua orang. Mengembangkan perkawinan dan keluarga itu tugas semua orang. Dan keluarga itu adalah tempat pendidikan untuk apa? Untuk memperkaya kemanusiaan. Sehingga yang menikah dan anak-anak yang lahir daripadanya itu mendapatkan sebuah pertumbuhan menjadi manusia yang lebih manusiawi. Karena itu dibutuhkan adanya komunikasi, hati yang penuh kebaikan, kesepakatan suami istri bagaimana membangun rumah tangga itu, mengelola keuangan, kerjasama orang tua yang tekun dengan anak-anak. Dan di sini orang tua mempersiapkan anak untuk menjadi dewasa, sehingga anak itu bisa bertanggung jawab, mandiri, bisa menentukan pilihan. Anak-anak itulah paham perkawinan di dalam gereja Katolik. Dan sekarang kita mari membuat sebuah refleksi. Tulislah apa yang akan kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu dan menunjukkan baktimu kepada mereka.
kalau di gambar itu ada seorang anak yang menyuapi bapaknya yang sakit. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu dan menunjukkan baktimu kepada mereka? Anak-anak yang terkasih, demikian pembahasan pokok bahasan ini. Semoga ini berguna, bermanfaat untuk Anda dalam rangka menjadi orang Katolik, orang muda yang lebih siap jika memasuki pernikahan yang sakramental. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.